Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Leonardo Bonucci tolak 2 tawaran Manchester City. Bek Juventus Leonardo Bonucci dikabarkan menolak 2 tawaran Manchester City dalam beberapa bulan terakhir. Melansir laporan jurnalis gol Italia, Romeo Agresti, Manchester City kini tengah menyiapkan penawaran untuk Bonucci. Sebelumnya Bonucci menolak tawaran City pada bursa transfer Januari lalu. Ya, manajer Pep Guardiola memang mengagumi sang pemain. Sementara menurut Agresti, Bonucci nyaris mustahil meninggalkan Juve. Apalagi sang pemain baru memperpanjang kontrak hingga Juni 2024. Skuad Barcelona siap kembali berlatih pekan depan. Skuad Barcelona dikabarkan siap berlatih kembali seperti sedia kala pada pekan depan. Namun seluruh pemain, pelatih, dan staf harus menjalani serangkaian tes ketat sebelum menyentuh lapangan. Seperti diberitakan Marca, selama penggawa tim diliburkan, manajemen klub tetap merawat rumput stadion agar selalu siap digunakan kapanpun. Ketika lapangan tidak dipakai, petugas lapangan melepas rumput dan kini sudah dipasang kembali. Jika La Liga Spanyol kembali bergulir, Camp Nou dijadwalkan bakal menggelar 5 pertandingan. Untuk itu, petugas stadion sudah melakukan perawatan khusus pada rumput dan fasilitas agar dalam kondisi prima. Mancini buka pintu timnas Italia untuk para pemain muda. Pelatih tim nasional Italia Roberto Mancini memberikan angin segar untuk para pemain muda. Ia menyediakan tempat bagi segenap wonderkid negeri pizza. Itu sudah menjadi komitmen Mancini. Ia bakal memanggil siapa saja berdasarkan kualitas dan juga karakter. Mancini menjelaskan tentang proses kerja stafnya. Ada orang-orang yang memantau kejuaraan di usia muda. Menurut Mancini, anak muda perlu diberi kesempatan unjuk gigi. Tentu saja pemuda yang berkualitas. Mancini tak peduli bila pemain muda melakukan kesalahan, sebab masih banyak waktu untuk berbenah. Terungkap, Mohamed Salah tak ingin tinggalkan AS Roma untuk gabung Liverpool. Legenda AS Roma Francesco Totti mengungkapkan Mohamed Salah sebetulnya tidak meminta agar Giallorossi menjualnya. Dengan kata lain, sang pemain senang-senang saja berseragam klub ibu kota Italia tersebut. Namun, situasi keuangan klub ibu kota Italia tersebut tengah krisis kala itu membuat mereka terpaksa merelakan Salah hengkang ke Liverpool. Begitu menurut Totti. Totti mengklaim Salah bisa saja masih jadi personil Roma seandainya klub tidak mengalami problem finansial 3 tahun silam. De Bruyne tegaskan masa depannya di City tak bergantung Pep. Kevin De Bruyne mengaku bahagia di Manchester City. Pemain internasional Belgia itu memang kian bersinar di Liga Premier Inggris sejak dilatih Pep Guardiola pada 2016. Kontrak Guardiola di City akan habis pada Juni 2021. Namun pelatih asal Spanyol itu membuka ruang untuk memperpanjang kontrak di Etihad Stadium. Tapi De Bruyne mengatakan masa depannya di City tidak tergantung pada Guardiola. Ia menegaskan perjalanannya bersama City akan terus berlanjut kalaupun Guardiola hengkang. Pernyataan itu membantah klaim kalau masa depan mantan pelatih Barcelona itu akan menentukan masa depannya bersama City. Ter Stegen senang negosiasi kontraknya ditunda Barcelona. Pihak Barcelona juga perlu memagari Ter Stegen karena Bayern Munich dikabarkan juga membidiknya untuk menjadi suksesor Manuel Neuer. Pembicaraan terkait kontrak baru ini dikabarkan telah dilakukan Barcelona dengan pihak Ter Stegen. Namun, negosiasi kontrak pria asal Jerman ini dilaporkan tak kunjung menemui kata sepakat terkait gaji. Pihak El Barça kemudian mengambil langkah agar negosiasi dihentikan sementara. Mereka ingin mengkaji kondisi keuangan klub lebih dulu yang terimbas pandemi COVID-19. Ter Stegen mengaku senang dengan keputusan Barcelona tersebut. Menurutnya, di tengah wabah virus corona saat ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan masalah kontrak.
AS Roma siap tampung pemain terbuang Manchester United lainnya. Pada bursa transfer musim panas 2019, AS Roma menampung satu pemain Manchester United yang sudah tidak mendapatkan tempat di tim ini, Chris Smalling. Meski di Manchester United Smalling tersingkirkan, namun di Roma ia menjadi sosok penting bagi pertahanan Giallorossi. Berkat hal itu, kini Roma tampaknya ketagihan menampung pemain terbuang MU. Kini klub yang bermarkas di Stadion Olimpico itu berencana untuk mendatangkan Alexis Sanchez dengan status pinjaman. Roma disebut percaya diri untuk merekrut Sanchez pada bursa transfer musim panas 2020 nanti. Manchester United akan tutup Stadion Old Trafford sampai 2021. Manchester United sudah mempersiapkan diri untuk menutup Stadion Old Trafford bagi para penonton berkapasitas 75.000 orang sampai tahun 2021 ketika vaksin untuk virus corona mungkin sudah tersedia. Para perencana keuangan Manchester United dikabarkan sudah menyiapkan berbagai strategi untuk menghadapi penutupan Old Trafford buat para penonton itu dalam waktu yang lama. Seorang narasumber United kepada Mirror mengatakan, prospek untuk melihat penonton memenuhi stadion kandang di Liga Premier Inggris tidak akan terjadi dalam waktu dekat dan klub-klub menyadari hal itu. Klub-klub Serie A Italia diizinkan berlatih. Klub-klub sepak bola di Italia telah mendapat lampu hijau dari pemerintah untuk menggelar sesi latihan hari Senin 4 Mei meski hanya sebatas latihan individual. Berkaca pada aturan dan perkembangan saat ini, klub-klub Serie A diizinkan menggelar latihan individu sampai 17 Mei 2020 mendatang. Setelahnya, barulah mereka bisa menggelar latihan penuh sebagai tim. Kembalinya Serie A jelas jadi kabar baik, khususnya setelah Eredivisie dan Ligue 1 memutuskan mengakhiri musim lebih cepat. Setidaknya Italia bisa mengakhiri musim dengan layak meski harus molor cukup panjang. Inter Milan kembali berlatih pada 5 Mei 2020. Inter Milan bersiap untuk menggelar latihan kembali. Melansir dari Football Italia, Senin 4 Mei 2020, Inter Milan dikabarkan akan menggelar latihan di Sunning Training Center atau Appiano Gentile mulai Selasa 5 Mei. Klub akan membagi pemain dalam 3 atau 4 grup untuk berlatih sembari menjaga jarak di 4 lapangan latihan. Ada usul Liga Inggris lanjutkan sisa laga di Australia. Kelangsungan Liga Premier Inggris masih berada dalam ketidakpastian. Namun kabar terbaru ada wacana untuk melanjutkan sisa musim ini di Perth, Australia. Gagasan tersebut baru-baru ini diutarakan oleh agen asal Inggris, Gary Williams. Melansir The Sun, pria yang kini menetap di Australia itu menyarankan agar Liga Inggris dilanjutkan kembali di kota Perth. Selain cuacanya yang cerah, di sana juga memiliki beberapa stadion yang bisa digunakan untuk menggelar pertandingan. Jadwal final Piala FA mundur ke bulan Agustus. Di saat Liga Inggris rencananya akan bergulir kembali di bulan Juni, Piala FA juga diharapkan bisa dimainkan lagi. Melansir Mirror, FA menginginkan kompetisi tertua di dunia itu dapat diselesaikan musim ini. Para petinggi FA telah mematok laga final Piala FA bisa digelar di Wembley pada 8 Agustus. Tanggal tersebut mundur dari jadwal semula yakni 23 Mei. Keinginan untuk menyelesaikan seluruh laga Piala FA juga tak lepas dari sisi finansial. Dikutip dari Mirror, total kerugian yang diterima federasi tersebut mencapai 1,7 triliun rupiah akibat penangguhan kompetisi. Pedro Rodriguez jadi rebutan AS Roma dan Real Betis. Penyerang Chelsea Pedro Rodriguez kembali menjadi pembahasan jelang bursa transfer musim panas 2020 nanti. Melansir dari laman Sports Mall, Senin 4 Mei 2020, Pedro sedang menghadapi keputusan tentang masa depannya karena sejumlah klub bertujuan untuk mengontraknya dengan status bebas transfer. Dua tim yakni AS Roma dan Real Betis dilaporkan menjadi yang paling berminat untuk mendapatkan jasa pemain berpaspor Spanyol tersebut.
Juventus siapkan kontrak baru untuk Dybala. Paulo Dybala masih punya sisa 2 tahun kontrak bersama Juventus. Namun Direktur Olahraga klub Fabio Paratici mengkonfirmasi jika sedang mengurus kontrak baru Dybala. Kami sedang mengerjakan kontrak Paulo Dybala, ungkap Paratici kepada Sky Sport Italia. Kami menginginkan dia sebagai bagian dari Juventus selama bertahun-tahun lagi. Marcos Rojo asyik merokok dan nongkrong di masa karantina. Marcos Rojo kedapatan melanggar aturan karantina di Argentina. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, Rojo tampak sedang nongkrong bareng teman-temannya sembari bermain kartu pada malam hari. Bek timnas Argentina itu juga terlihat merokok dengan santainya sambil tertawa-tawa. Aksinya tersebut mendapat kecaman dari penggemar di media sosial dan tidak sedikit yang menyarankan agar pihak klub memberi hukuman buat Rojo. Paratici harap Higuain menetap di Juventus hingga 2021. Masa depan Gonzalo Higuain bersama klubnya sedang menjadi sorotan belakangan ini. Direktur sepak bola Juventus Fabio Paratici berharap El Pipita dapat bertahan di kota Turin setidaknya hingga kontrak berakhir. Ketika dia pergi, kami sangat khawatir untuk alasan personal. Dia adalah orang yang sensitif. Kami menyukainya. Gonzalo Higuain tengah menjalani musim yang bagus. Jadi kami berharap dia akan terus bersama kami hingga kontraknya berakhir, ucap Fabio Paratici dilansir dari Football Italia. Lucas Vazquez buka pintu ke Liga Premier Inggris. Penggawa Real Madrid Lucas Vazquez berharap bisa merasakan tampil di kompetisi Liga Inggris suatu saat nanti. Meski sempat mengaku punya ambisi besar untuk pensiun di Madrid, Vazquez tak menampik kalau dirinya juga sangat tertarik merumput di tanah Britania Raya. Seperti gayung bersambut, Arsenal dan Chelsea dikabarkan terpincut mendatangkannya. Inter tawarkan Nainggolan ditukar dengan Cisa. Inter akan menawarkan Raja Nainggolan ke Fiorentina sebagai bagian dari kesepakatan untuk pemain sayap berusia 22 tahun, Federico Cisa. Calciomercato mengklaim Nerazzurri akan mencoba meyakinkan Fiorentina dengan tawaran uang tunai plus Nainggolan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!